Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rizpadi dari Universitas Indonesia. Dan hari ini keren banget ya, market, karena saham yang kita hold terbang lagi. Ya, tapi harusnya bukan gara-gara itu aja sih sebenarnya. Tapi karena memang marketnya hijau gitu ya. Eh, Sebelum mulai, seperti biasa saya mau bahas, ada pertanyaan. Bagaimana sih kita cari titik reversal atau satu saham itu akan rebound? Ya, jawaban saya adalah kita harus pakai cara manual. Sejauh ini belum ada indikator atau algoritma yang bisa mendetek bahwa ini saham sudah down, sudah di bottom. Memang nggak ada gitu loh. Atau sejauh ini belum ada. Atau sudah ada, tapi sifatnya lagi indikator. Artinya apa? Artinya saham itu sudah terjadi pembalikan arah, kira-kira beberapa candle, baru kita bisa assume kalau, oh, ini sudah habis downtrendnya nih, gitu ya. Jadi, tidak ada yang bisa benar-benar begitu tip sampai di bottom, pek gitu, terus kita bilang, oh, habis itu besok rebound, gitu. Nggak ada. Jadi, kita harus tetap sampai bottom, dia membentuk huruf V, dia naik turun, setelah beberapa candle, baru kita bisa kasih tahu kalau, oh, ini sudah keluar dari masa downtrendnya. Jadi nggak ada ya cara apa tools ya. Nah, terus caranya bagaimana? Kalau saya biasa saya gunakan adalah top down analysis ya. Top down analysis maksudnya apa? Analisa dari time frame yang paling jauh dulu, baru pelan-pelan ke yang paling dekat. Artinya saya cari time frame yang dari paling ujung monthly, habis dari monthly ke weekly, weekly ke daily. Jadi kalau kita lihat time frame di monthly-nya sudah di bottom, sudah beberapa bulan ada di situ dan tertahan, berarti kita bisa bilang, oh ini udah di bottom. Kalau dia sampai di bottom dan dia masih turun lagi, ya itu bukan bottom namanya ya. Berarti dia kita masih bisa cari bawah lagi. Ingat, seringkali kita kejebak. Teman-teman yang nggak mau cut loss itu kejebak di sini. Ini nanti sudah bottom nih. Dia pasti akan rebound. Padahal itu sesuatu yang sulit kita tebak sebenarnya. Ada salah satu quotes dari Warren Buffett kalau nggak salah, bahwa jangan mengukur dalamnya air dengan dua kaki. Dan artinya apa? Kita juga nggak tahu seberapa dalam dia bisa turun. Ya. Jangan ukur atau dalamnya samudra, siapa yang tahu sih gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu kan dalamnya paling dalam. Jadi kita nggak bisa mematok ya. Jadi kalau dia sudah ada di bottom, udah bergerak di areal itu, ya udah kita coba. Ini kan di monthly udah di situ, terus kita geser ke weekly. Kita lihat kalau di weekly bagaimana, ada pantulan-pantulan nggak? Terus habis itu ke daily. Dia membentuk pantulan nggak? Membentuk V apa nggak? Tidak ada yang ilmu pasti di sini. That's why kalau dalam trading kita sebut sebagai the art ya of technical analysis. Artinya kita melihat cara begini itu kan menganalisa berdasarkan teknikal. Jadi bahasanya di art, seni. Jadi kalau kita bicara mengenai seni, ya tidak ada ilmu pasti kan untuk menilainya kan, bahwa ini akan selalu benar dan akan kalau ketemu begini kita bisa duplikasi terus dan terus gitu. Nggak bisa. Jadi satu-satu cara adalah by experience dan kenal sahamnya. Kenal dengan saham adalah salah satu caranya ya. Saham si A, kita sudah tahu kalau ketemu di harga ini biasanya dia mantul. Kayak gitu. Jadi kenalin dulu sahamnya. Jadi kadang-kadang itu adalah salah satu cara gitu ya. Kayak contoh Barito Pacific. Nggak lihat chartnya juga kita udah tahu.
Kalau dulu dia bergerak di range 800 sampai 900, bahkan sempat ke 700. Kalau sekarang dia ada di 940-an sampai dengan 960-an. Kelihatan, ketebak langsung gitu ya. Karena apa? Tiap hari lihat, kita kenalin pergerakannya. Jadi kalau tiba-tiba dia breakout daerah itu, ya berarti oh ini udah keluar downtrendnya. Siap-siap nih, dia masih swing di situ atau enggak. Jadi pemahaman terhadap saham, pengenalan terhadap saham itu penting gitu ya. Jangan dianggap remeh. Trading saham nggak perlu banyak-banyak, cukup 10 saja yang kita kenalin, tapi dari 10 itu kalau kita kenalin pergerakannya, itu udah bisa bawain kita, kasih kita profit kok. Oke, yes, itu insight dari saya di video ulasan kali ini. Dan kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. Dan yes, market review kita chartnya oke ya, rebound persis dari bottom selendang, terus saat ini ada masih di kisaran level 7.360-an. Dalam beberapa video sebelumnya saya sempat sudah pernah katakan bahwa IHSG itu ada pergerakan di level 7.200-an something atau 7.300-an something sampai 7.400-an. Dan ya, kayaknya harga itu masih bergerak di situ ya. Transaksi hari ini lumayan better, 8,66 triliun dengan asing membuka net sell di 802 miliar. Nice. Dan yes, bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic masih dalam tren naik yang cukup kuat rupanya IDX Basic ini, tapi candlenya merah sayangnya. Tidak apa-apa, fine. By the way, ini adalah salah satu contoh bottom pola reversal yang saya bilang tadi kita nggak bisa ukur dalamnya ya. Ketika dia mulai mantul, ketika dia udah mulai naik breakout, ini yang saya bilang kalau kita lagging indikator, ketika sudah beberapa step kita baru entry, habis itu dia koreksi dulu. Nah gitu ya. Jadi kita nggak bisa, oh saya mau yang early banget pak, yang di sini. Ya nggak, ya impossible gitu ya. Kita biasanya harusnya ketika dia breakout. Nah ketika dia breakout, nggak bisa kita harap dia bisa langsung naik sampai atas kan gitu ya, ternyata dia masih bisa swing lagi. Itu salah satu tantangan, salah satu seninya. Nah ini pun sama nih kan, kelihatan tuh downtrend, tek dia mantul, ini ada sempat kasih false signal, dia turun lagi, dia breakout, ketika dia breakout beneran baru dia rally ke atas. Sama ya, ini juga sama. Di sini ketika dia turun ke bottom, mantul, naik, turun lagi, malah jebol support. Ketika dia naik dan dia turun lagi, dia kasih prank, baru dia habis itu naik, baru dia breakout. Jadi, seperti saya bilang tadi, nggak ada indikator yang bisa ngenalin. Ya. Ada teorinya, ada pelajarannya namanya teori mean reversion. Jadi, titik pembalikan arah itu, mean reversion. Silakan aja, pelajari. Habis itu consumer cyclical ya, consumer cyclical bergeraknya sudah di support dan rebound. Nah ini sama ya, sama. Kita kira ini adalah bottomnya, tapi ternyata dia overshoot, bisa sampai ke bawah dan dia mulai naik. Nah ini terus apakah ini signal reversal? Iya, saya belum bisa bilang pasti. Karena kalau berdasarkan rule-nya winner stock, baru dianggap oh ini confirm reverse adalah kalau dia bisa naik di atas selendang ya, kayak gini ya, kayak gini gitu. Tapi seringkali kan gagal juga, dia turun lagi jebol selendang gitu. Ini naik ternyata dia kuat. Ini juga sama, breakout naik selendang, begitu dia jebol selendang downtrend lagi. That's why kalau mau ngukur support atau mean reversion ya pakai selendang aja, udah paling gampang gitu ya. Ready. Sektor energi bergerak sideways ya, belum kemana-mana. Terus sektor finance ya, satu tali tiga uang lah ya, mirip-mirip. Healthcare nice ya, rebound lagi, moga-moga bisa naik lagi walaupun dia belum bisa breakout, tapi ya oke. Industri koreksi dan kena bottom, moga-moga ini adalah supportnya ya, Skyline adalah supportnya. Kalau dia bisa mantul, bagus ya. Pada dasarnya ini ada support panjang di sini. Kalau dia bisa turun sampai jebol sini, ya waspadai aja ya.
Infrastruktur ya belum kemana-mana, sideways panjang sekali, sangat panjang sampai yang nunggu sampai jenggotan. Consumer non cyclical, ketika dia koreksi sempat ketahan selendang, moga-moga besok bisa rebound lagi. Properti, padahal kemarin masih oke, bagus ya, kita harap bisa ternyata dia nguji support lagi. Padahal di bottom nih, nah yang kayak gini lah. Seringkali memberikan false signal ya. Jadi kita jujur sampai saat ini kalau ada indikator yang bilang dia punya tingkat akurasi sangat tinggi, nah itu hati-hati karena sejauh sepenelitian saya tidak ada yang bisa ya. Terus habis itu ada Tekno masih di bottom, di areal bawah masih downtrend. Transportasi juga sama, balik lagi ke support. Nah kayak gini. Kita tahu dia bisa ada support, tapi apakah ini bisa benar-benar supportnya dia atau dia jebol? Nah, kan kita tidak ada yang tahu ya. Kita coba bisa tahu beberapa kali dia tertahan di level harga itu. Kalau dia bisa mantul, berarti ini support. Cuma bisa begitu doang. Ya. Oke, ini market review kita. Jadi kalau lihat kayak gini, IHSG ya cenderung kita konservatif dulu deh ya. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan apa aja. Pertama adalah BBNI. BBNI nice ya, good. Ini rekomendasi kemarin. Terus habis itu adalah Barito Pacific, nah, yang tadi saya sempat singgung-singgung. Nah, ketika ketemu 940, dia naik. Ketemu 1000, jualan. Gitu terus sementara ya. Habis itu ada Sumarkon, sempat naik tapi gagal. Saya bilang ini kayak pola aja sih sebenarnya. Dia lihat modelnya ya. Hijau merah, moga-moga besok bisa hijau lagi ya. Habis itu ada BSDE, sama Sumarkon, mirip-mirip, entah apakah bandarnya sama apa enggak. Habis itu Akra sempat kasih sinyal bagus, tapi ditutup koreksi. Ini tren juga masih berlangsung, harusnya to be continue ya. Last but not least yaitu Mayora. Wow, keren ya. Nice. Moga-moga besok lanjut. Tapi kalau yang belum punya pengen mau masuk, aduh, tunggu koreksi dulu deh ya, tunggu koreksi. Oke, ini ulasannya dan bagaimana dengan rekomendasi untuk tanggal 27 Maret. Pertama adalah TINS. Nice ya TINS ya. Nah, dari support, rebound, moga-moga besok bisa lanjut lagi, naik lagi. Dan habis dari TINS ada TPIA. Kita punya bintang ya. Ini chart bagus banget. Ini rapi sekali pergerakannya. Ini rapi sekali ya. Keren. Moga-moga bisa ke titik all time high-nya lagi ya. 6.500-an. Ini titik all time high-nya. Habis TPIA ada Adaro. Ini juga habis breakout. Moga-moga besok bisa lanjut ya. Buy on break. Nah ini salah satu sinyal-sinyal support. Apakah dia bisa turun? Ya bisa aja kalau ke sini ada gap di bawah, tapi ini kan masih runaway gap, harusnya masih naik. Moga-moga ya. Habis ada Cimori menjelang Lebaran ya, dan di tengah kondisi ya musim pancaroba banyak yang sakit. Moga-moga orang rajin minum susu dan Cimori salah satunya. Last but not least yaitu ada Raw Mineral. Wow, ini udah di bottom. Nah, ya kayak gini nih ya. Kalau kita bilang, Pak, ini udah di bottom nih, gitu. Ya, siapa yang bilang? Iya, karena dia beberapa kali mantul dari areal ini. Ya, ini kebetulan aja Anda lihat dia pas bisa mantul. Kalau ternyata dia nggak kuat mantul dan dia jebol bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Contoh apa? Contoh saham cuan. Saham cuan kita udah beberapa kali bilang, oh ini support nih, support ya. Level ini pasti mantul. Tapi ternyata goodbye my love, dia terjun juga ya. Jadi hati-hati dengan keyakinan Anda. Yang paling saya takuti bukan karena kita terlalu atau market terlalu jahat, tapi kita yang terlalu overconfident, itu yang bahaya. Makanya selalu saya tekankan sama teman-teman. Ketika kita milih saham dan kemudian profit, kita harus selalu stay humble ya. Bukan hebat kita lah
gitu ya, selalu dia tanamkan hal-hal tersebut, dan itu jadi habit. Nanti kemana-mananya kita menjadi karakter pribadi yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Oke, sampai sini dulu market review, ulasan, serta rekomendasi kita. Semoga besok market bisa kasih profit semua. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.